Reja dibawa ke alam gaib. Reja udah mulai takut. Karena apa? Karena udah melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Yang tadinya dia belum tahu kalau itu bahaya. Tiba-tiba dia udah mendeteksi bahwa itu serem. Dan dia baru sadar kalau itu adalah makhluk yang sangat mengerikan. Ternyata benar, di sini markasnya. Tapi entah kenapa ya, Ustadz ini udah mencoba, tapi lagi-lagi si Reja kecil nggak ketemu. Tapi dia tetap merasakan energi yang besar di pohon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh salah satu subscriber kita, yaitu Bang Reja, lewat email tentunya. Gak usah lama-lama. Satu rute, 1000 cerita. Inilah segmen Bis Malam, bisikan tengah malam. Oke, ini berawal di tahun 90-an. Bang Reja mengalami, yaitu diculik oleh entitas makhluk halus yang sering disebut kalong wewe atau wewe gombel. Wewe gombel adalah mitologi Jawa yang menculik anak-anak yang berkeliaran saat senja atau pada saat waktu maghrib. Di mana anak itu akan dibawa ke istananya, dipelihara oleh wewe gombel. Di mana secara visual anak-anak akan melihat itu sebuah istana yang megah, dan wewe gombel itu berperan seperti seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Dari mitologi tadi akhirnya berkembang seperti seolah-olah nyata, banyak yang mengalami di berbagai daerah. Bang Reja salah satunya yang mengalami itu, dimana saat itu Bang Reja di tahun 90 itu masih balita. Saat itu seperti biasa, seperti anak-anak lainnya, Bang Reja itu di luar rumah bermain, sangat-sangat lupa waktu. Namanya anak kecil ya, seperti biasa, dipanggil sama ibunya berkali-kali, dia tidak menggubris panggilan ibunya. Berangsur-angsur temannya meninggalkannya karena dipanggil oleh orang tua masing-masing. Tapi Reja tidak bergeming, masih di luar rumah. Nah, di sini nih yang sangat membuat kita tuh akan merasa mencekam, karena anak seusia Reja atau si Reja kecil ini, dia didatangi oleh bayangan besar. Dari kejauhan tampak seperti bayangan pohon, tapi kok makin kesini makin nyata ya. Apalagi ditambah dengan angin yang cukup kencang ya. Lagi si Reja itu sendiri, tanpa pengawasan orang tua. Makin mendekat bayang itu menjadi sebuah sosok. Ya, wewe gombel ini yang sering kita sebut, dia itu tinggi besar, dia sosoknya perempuan, seperti wanita tua lebih tepatnya, dengan payudara yang besar. Nah, si Reja ini masih kecil, dia tuh nggak tahu kalau itu bahaya, dan dia tuh tetap memandang dengan tatapan kosong, seperti yang ini apa ya, karena dia belum pernah melihat sosok itu sebelumnya. Lalu tiba-tiba lenyap, Reja dibawa ke alam gaib. Yang Reja tahu saat itu, dia diajak berputar-putar masuk ke sebuah istana. Tapi sebelumnya, dari pengakuan Reja, yang Reja lihat saat itu, Reja itu tidak sendirian. Dia merasa ketika dibawa oleh sosok itu, dia ada di seperti apa ya, seperti sebuah kantong besar, dan di situ tuh ternyata nggak sendirian. Reja itu dengan beberapa anak lainnya seumuran dengan dia. Cuman Reja doang yang tidak seperti anak-anak lainnya. Biasanya kalau melihat hal-hal yang seram dan menyeramkan, biasanya seorang anak itu akan berteriak histeris, nangis sejadi-jadinya. Tapi beda sama si Reja kecil, dia hanya seperti anak yang kebingungan.
masih belum menyadari ini sebuah bahaya. Akhirnya sampailah si Reja itu di dalam suatu istana yang megah. Di sana dia melihat banyak fasilitas kayak mainan gitu ya. Ditambah lagi mereka, jadi mereka itu melihat itu sebuah tempat yang emang spot untuk bermain. Mungkin W Gombel ini memberikan halusinasi biar tampak indah di mata anak-anak, khususnya buat anak-anak tentunya kan. Lagi-lagi mereka itu makin nyaman dong karena diberi fasilitas bermain yang lengkap. Ternyata W Gombel ini merubah Parasa menjadi cantik, seperti sosok ibu yang penuh kelembutan. Di situ mulai menanya, anak-anak itu ditanya, Kalian mau makan apa? Mau minum apa? Apa yang kalian suka? satu persatu anak itu tanpa rasa takut lagi karena udah melihat sosok W Gombel ini berubah menjadi seorang ibu muda yang cantik. Lalu satu persatu anak menyebutkan apa yang dia suka. Saya mau makan mie, saya mau makan ini, saya mau makan nugget, apapun. Lalu si W Gombel ini dengan yang merubah Parasa menjadi cantik, akhirnya membawakan makanan yang mereka minta. Satu persatu mereka nyicipin sambil memandang satu dengan yang lainnya dan tanpa disadarin kalau mereka udah jauh dari rumah. Bahkan ketika mereka makan, minum sesuka mereka tuh sampai lupa sama orang tua masing-masing. Disitulah seorang ibu pasti akan merasakan ada yang hal aneh nih ketika, jadi ibunya Reja ini tuh baru sadar ketika dia beraktivitas seharian di dapur itu mulai merasakan ada yang kurang. Apa ya? Ternyata si Reja kecil tidak ada di sampingnya. Lalu si ibu tuh udah mulai keluar karena di situ spot bermainnya tuh persis banget di teras. Tapi alangkah terkejutnya Reja nggak ada. Dan ibu ini udah mulai keluar mencari lebih jauh lagi dari rumah, mencari. Lagi-lagi Reja nggak ada. Tapi dia belum panik. Mungkin anak ini main di tempat tetangga, atau mungkin ada yang membawa dia pergi jajan, atau ya mungkin masih positif ya, belum mikir ke hal-hal yang mistis. Lalu kok makin gelap, padahal saat itu emang rumah sangat berjauhan ya saat itu, emang di tahun itu. Ditambah lagi dengan banyaknya pohon-pohon besar, ada sungai juga, saat itu juga ada sungai, kebetulan di dekat rumah Reja itu ada sungai. Lalu ketika ibu tuh mencari nggak ada tuh, udah mulai panik tuh dia. Akhirnya manggil anggota keluarga yang lain, yaitu ayahnya Reja. Lalu si ibu memanggil ayahnya Reja untuk sama-sama nyari. Ayah Reja pun masih merasa mungkin tuh anak ngumpet kali ya, emang namanya anak kecil suka untuk mengasih kejutan gitu, ngumpet di tempat-tempat yang nggak kelihatan pasti kan. Tujuannya ingin ngasih kejutan lah, namanya anak kecil kan, sering banget main petak umpet gitu ya. Lalu sang ayah tuh udah mulai tuh resah, dia nyari ke sana, ke sini, ke sana, hasilnya nihil. Sempet sih dia nanya-nanya dan minta bantuan sama tetangga-tetangga, tolong dong cariin si Reja. Mungkin ada yang pernah ngeliat ya, terakhir kali ngeliat Reja di mana ya? Semua jawabannya sama. Pernah ngeliat Reja terakhir kalinya itu di teras depan rumah. Itulah terakhirnya mereka ngeliat Reja itu di situ, sama semua orang. Yang anehnya lagi kok hitungan menit gitu ya, kok nggak ada gitu. Padahal ibunya tadi sempat masih mendengar ada suara-suara sayu-sayu gitu, suara Reja sedang bermain gitu. Jadi tiba-tiba warga itu udah berkumpul ikut mencari, membantu keluarganya Reja. Sempat juga sih ada yang menyarankan untuk coba deh lapor polisi, bisa jadi itu dia diculik oleh sindikat penculikan.
Udah tunggu dulu, kan hilangnya belum 1 kali 24 jam. Sabar, bisa jadi nanti ujung-ujungnya dia pulang sendiri. Bisa jadi ada orang yang mengantarkan gitu. Tapi kok mereka merasa lelah gitu ya, mencari nggak ketemu-temu, satu persatu keluarga tuh pulang. Karena nggak ada hasil, tetap nggak ketemu si Reja. Jadi si ibu udah mulai pulang, lalu dia sholat disertai dengan doa sambil meneteskan air mata gitu. Karena anak itu masih kecil, masih balita. Keluarga yang lain pun saling calling-callingan gitu sama keluarga jauhnya gitu. Tolong dong, saya butuh bantuan nih, si Reja nggak ada. Mereka juga udah menyarankan untuk ya udah, mungkin panggil deh orang pintar, maksudnya ustadz gitu ya, ustadz setempat gitu. Tapi lagi-lagi mereka masih nggak percaya gitu, masa iya si Reja ini dibawa sama entitas makhluk halus gitu. Akhirnya mereka ambil saran itu untuk manggil orang pintar. Akhirnya si ustadz ini memberikan masukan untuk tolong bantu saya, nanti kita ngiterin cari tempat yang kira-kira angker, spot angker di sini di mana ya? Oh ada di pohon ini, pohon besar ini, pohon beringin. Ini ada nih pohon asem. Akhirnya mereka mendekati pohon-pohon atau rumah-rumah yang terbengkalai. Akhirnya ketika mereka satu persatu mendekati tempat-tempat yang dibilang angker tadi, mereka saling, ayo kita kerjasama yuk, kita berdoa dengan potongan-potongan ayat, dengan surat-surat yang mereka hafal, mereka membaca bareng-bareng, meminta bersama-sama supaya si makhluk tadi, ya kan, mengembalikan si Reja. Tapi masih ada juga yang nggak percaya gitu, masa iya sih anak saya dibawa sama makhluk itu gitu, yang konon katanya emang khusus, si Wegomel ini tuh emang khusus mencari anak-anak. Apalagi mereka juga entitas ini tuh tujuannya adalah untuk supaya ibu-ibu atau para orang tua itu peduli lagi kepada anaknya, memberi perhatian lebih atau pengawasan ketat kepada anaknya. Jadi disitulah Wegomel itu ingin memberi pelajaran pada orang tua. Lalu ketika balik lagi ya ke tadi, si Ustadz itu udah menyarankan, ayo semuanya berdoa bareng, kita minta sama Allah yang Maha Esa supaya makhluk tadi mengembalikan. Nah ketika Ustadz tadi bilang, saya udah pernah nanganin loh masalah kayak gini di berbagai tempat. Nah ibunya udah mulai sadar, oh, ternyata itu benar, kirain itu hanya isapan jempol belaka. Akhirnya ibu ini mulai sadar, ternyata kayaknya bener deh, anak saya dibawa oleh entitas makhluk tersebut. Akhirnya ibunya udah mulai sadar bahwa itu nyata, bukan mitos lagi. Ternyata makhluk itu bisa memindahkan barang-barang, memindahkan manusia dengan ya sihirnya. Akhirnya ibunya itu disuruh pulang karena udah makin malam dan belum ada hasil. Akhirnya keluarga membujuk ibunya untuk yuk pulang yuk, serahkan pada Allah, tawakal gitu maksudnya. Ketika udah mereka pulang, ibu Reja itu masih nggak tenang karena anak seusia gitu lagi ngapain ya, udah makan belum si Reja ya, apakah Reja di sana lagi merintih kesakitan atau ketakutan karena melihat sosok tersebut. Balik lagi ke Reja nih ya, yang dialami Reja saat itu ya, dia senang, dia nggak inget orang tuanya karena di situ dia disuguhin apa yang mereka mau itu ada. Kayaknya dia nggak butuh orang tua deh, di sini udah cukup nyaman. Bahkan anak-anak tadi itu yang Reja nggak sendiri kan, di situ ada teman-teman yang lain seumuran dia yang mereka nggak saling kenal, tapi akhirnya mereka saling akrab gitu karena saling bercanda, akhirnya timbul keakraban di antara mereka, padahal mereka nggak saling kenal. Nah tiba-tiba makhluk tadi pun juga melihat usaha daripada orang tua masing-masing. Jadi Wegomel itu akan mengembalikan anaknya ketika anaknya dapat perhatian. Salah satunya adalah ketika orang tuanya mencari. Itulah Wegomel itu akan merasa, oh anak ini ternyata diperhatiin. Dia akan mengembalikan dengan kurun waktu yang dia mau tentunya. Kalau
Oe Gombel ini masih sayang sama anak ini, pasti akan dibikin lama tuh. Apalagi anak ini tuh wajahnya menggemaskan, tingkah lakunya lucu. Oe Gombel makin suka gitu sama anak ini. Nanti dia akan menahan anak ini lebih lama gitu. Nah tiba-tiba Ustadz tadi udah berpengalaman ya, dia itu menangani kasus kayak gini, akhirnya dia azan. Ketika dia mengumandangkan azan, itu dahsyat. Pohon-pohon itu bergetar, daun-daunnya berjatuh, disertai dengan angin. Ustadz itu makin yakin, oh ternyata benar, di sini markasnya. Tapi entah kenapa ya, Ustadz ini udah mencoba, tapi lagi-lagi si Reja kecil nggak ketemu. Tapi dia tetap merasakan energi yang besar di pohon itu. Lalu Ustadz itu pergi pulang karena udah larut. Tapi dia berjanji kepada ibunya Reja, nanti akan saya kabarin karena saya di rumah. Jadi istilahnya dia syariat gitu, dia mau coba berpuasa dulu, terus dia wiridan, bacaan-bacaan yang tentunya dia niatkan untuk mengembalikan Reja ke alam nyata. Tiba-tiba ibunya nggak bisa tidur tuh, dia kepikiran, anak saya kira-kira lagi ngapain ya. Ayah si Reja berusaha untuk menenangkan istrinya. Udah bu, istirahat bu, serahkan sama Allah. Emang udah mungkin udah qadarullah ya, emang udah takdirnya Allah begini, kita pasrah aja, kita kan udah usaha. Ibunya mulai mencoba untuk memejamkan mata. Gak lama telepon berbunyi, mungkin dapat kabar dari si Ustadz. Ustadz itu bilang, saya tiba-tiba dapat mimpi. Dia dapat kayak gimana ya, ilham lah gitu. Kalau anak itu ada di suatu tempat, tempatnya indah, tapi secara halusinasi ya, maksudnya nggak beneran. Dia itu ada dan nggak sendiri katanya. Di situ bersama anak-anak yang lain, seumuran dia. Ibunya makin ngerasa itu ada titik terang gitu. Wah, bentar lagi kayaknya si Reja akan ketemu nih. Ibunya makin gembira dan dia barin ke kerabat yang jauh bahwa Reja nih ada informasi baru nih, yang insya Allah nih udah akan dapat nih, bahwa si Reja akan diketemukan di suatu tempat. Tolong ya, kata ibunya Reja, minta bantuan doanya, jangan bosan ya, doain Reja supaya Reja ketemu. Ya udah, tuh anak-anak yang di sana itu, yang ada di istana megahnya Oe Gombel, itu mulai ada yang nangis, kangen sama kamarnya, kangen sama ibunya. Ada yang mulai tuh, udah mulai. Dan ketika dia meminta untuk kepada si Oe Gombel ini, karena Oe Gombel ini berparas cantik, anak ini nggak takut. Dia manggilnya mungkin si bunda gitu, bunda aku mau pulang, aku ingat ibu aku. Akhirnya si Oe Gombel ini marah, keluarlah itu wajah aslinya. Akhirnya anak-anak itu trauma karena melihat wajahnya begitu menyeramkan. Mendadak, hitungan sekejap mata, rambutnya terurai panjang, tidak terurus, dengan berbagai serangga di rambutnya. Dan seperti biasa, matanya merah, seperti marah gitu. Karena anak ini udah mulai ingat orang tuanya sama kamarnya dia. Bunda, aku mau pulang. Mereka teriak. Ada yang lari ke sana ke sini mencari jalan keluar, nggak ketemu jalan keluarnya. Dia udah ke sana ke sini. Nah, tiba-tiba namanya Oe Gombel ya, tujuan dia kan untuk memberi pelajaran kepada orang tua. Akhirnya adalah yang sama dia, akhirnya dibawa ke alam nyata untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Bagi yang belum dicari, akan menjadi anak adopsinya Oe Gombel tadi. Dia akan terus pelihara sampai dicari sama orang tua. Akhirnya si Reja itu dikeluarin dari alam gaib ke alam nyata. Tapi tetap nggak semudah itu menemukan si Reja kecil, nggak semudah itu. Tetap si Ustadz udah selalu nggak berhenti tuh, dia jikirannya nggak berhenti, nggak putus-putus. Dan ibunya Reja disuruh tetap tenang, tunggu di rumah sampai kabar selanjutnya. Lagi-lagi ibunya bergumam dalam hati, kalau kapan ini berakhir? Saya udah kangen sama anak saya. Ya Allah, itu anak saya nggak bersalah ya Allah, dia nggak berdosa ya Allah, kenapa dia mengalami hal seperti ini gitu kan. Akhirnya
Gak sengaja nih ya, ini gak sengaja nih. Pamannya Reja tiba-tiba nih, emang udah kebiasaan dia suka keluar ngerokok dengan baju singlet gitu kan, dengan baju yang casual lah, semi resmi gitu, dengan sarungan, dia duduk. Nah, dan dia ya ngerokok lah dan ngopi lah, udah biasa itu emang. Tiba-tiba entah kenapa pandangan itu mengarah kepada sebuah pohon. Dia melihat kok ada sosok gitu sedang menggendong anak. Dia perhatiin, itu kayak bayangan tapi kok kayak nyata gitu kan. Dan perawakannya seperti ya kebanyakan manusia gitu, perawakannya normal. Lama-lama kecurigaan itu tuh makin membuat dia itu tuh untuk mendekat ke bayangan tadi. Pas mendekat, sosok itu hilang. Tadi dia menggendong anak, tiba-tiba sosok itu hilang, tapi yang tertinggal adalah bayangan anak kecil. Lalu pamannya Reja ini mendekat, kayaknya saya kenal nih, kayaknya ini gak asing lagi nih. Tiba-tiba, apa ini Reja ya? Soalnya mirip banget gitu, tampilannya seperti yang dia sering lihat keseharian Reja, emang begitu kan, postur tubuhnya, baju terakhirnya, dan dia lagi-lagi dengar suara khasnya. Reja udah mulai takut. Karena apa? Karena udah melihat sesuatu yang sangat menyeramkan, yang tadinya dia belum tahu kalau itu bahaya. Tiba-tiba dia udah mendeteksi bahwa itu serem, dan dia baru sadar kalau itu adalah makhluk yang sangat mengerikan. Karena posisinya Reja itu bertatapan sedekat ya kurang lebih berapa sentimeter lah. Jadi dia shock banget melihat makhluk besar, bau busuk dengan rambut yang penuh serangga. Akhirnya Reja sempat nangis gitu. Lalu pamannya mendekat, ya udah memeluk dia, menenangkan si Reja supaya kamu udah aman. Kok kamu bisa ada di sini? Dia menanyakan, ya Reja itu lagi-lagi nggak jawab karena dia masih shock, masih trauma. Akhirnya digendong lah si Reja kecil ini, dibawa pulang sambil mengabarkan kepada orang tuanya Reja. Yang pertama kali ditemui pamannya adalah ibunya. Ibunya sangat senang banget karena Reja udah ketemu, tapi lagi-lagi Reja nggak jawab, masih diem, tatapan kosong dengan ya baju yang kotor ya kan. Terus tiba-tiba bapaknya juga ikut meluk saja, dibersihin, ditawarin makan, tapi dia nggak membuka mulutnya, dia tetap diam. Akhirnya larut malah udah tidur. Ini udah beberapa hari loh, pencarian Reja itu nggak sehari, beberapa malam udah. Dan ini adalah malam yang ya hampir seminggu lah dia dicari. Dan akhirnya Reja udah mulai tuh mengenalin gitu, matanya udah mulai terarah. Yang tadinya kosong, Reja udah mulai mengenalin sekitar. Dia manggil mama. Lalu dia orang yang kata-kata yang keluar pertama kali mama. Akhirnya dia udah mulai ingat. Akhirnya ibunya nanya tuh, kamu kemana aja? Ya namanya anak kecil nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Sebisanya dia aja, dia ngomong, aku dibawa sama ini, serem. Namanya anak kecil nggak, ya secara lugas ya begitu. Sebisanya dia aja menjelaskan bahwa ada sosok besar, dia dibawa jauh, tempatnya bagus. Dan yang bikin menjijikan ternyata ya, si Reja itu tuh pas dicek mulut ya tuh bau busuk. Ternyata di alam situ dia makan tuh, yang dimakan itu cacing, bukan ini. Minumannya bukan minuman normal yang kita minum, ternyata darah ayam. Di sini kelihatan kan bekas-bekas apa yang terakhir Reja makan tuh kelihatan. Dan busuk banget, baunya busuk banget. Ibunya langsung berusaha untuk mensterilkan mulut si Reja sampai bersih. Reja akhirnya udah mulai mau mandi, dan untuk menghilangkan traumanya Reja diajak jalan-jalan, dipertemukan sama teman-temannya. Dan akhirnya sampai di sini aja nih ceritanya si Bang Reja itu. Bang Reja akhirnya udah ketemu, dan lagi-lagi kita bisa ngambil pelajaran dari sosok Wewe Gombel, bahwa Wewe Gombel itu menyukai anak-anak yang sendirian,
anak-anak yang jauh dari senang, jauh dari pengawasan orang tua. Jadi sosok Wai Gombel ini benar-benar hanya ingin memberi pelajaran supaya orang tua lebih peduli, lebih ketat pengawasannya. Ya, terima kasih, sampai sini dulu segmen kita Bis Malam, bisikan tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.